Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyani Tias dengan NIM 152020018, praktikan pada mata kuliah berpraktikum IFB 312 Pemrograman Game kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan pertama, yakni mengenai pembuatan tiren. Nah, sebelumnya tiren sendiri itu merupakan suatu arena permainan yang biasanya terdapat pada game objek berupa hamparan yang biasanya terdiri dari tekstur rerumputan, tanah, dan juga sebagainya. Nah, biasanya juga tuh terdapat vegetasi pada arena game objek tersebut atau tiren tersebut. Nah, langsung saja dimulai. Di sini kita klik open pada project yang telah dibuat. Di sini saya telah membuatnya dengan nama P1_tiren. Untuk membuat tiren sendiri, nah di sini saya telah membuat tirennya itu dengan cara pada hierarki kita klik kanan, lalu pada 3D Objects kita klik yang namanya tiren. Nanti akan muncul seperti bidang datar gitu. Nah, untuk selanjutnya pada arena tiren tersebut kita juga bisa mengatur misalkan di sini set height-nya berapa. Misalkan di sini space-nya word, kita bisa mengatur-ngatur di sini misalkan height-nya sama dengan 10 atau berapa tergantung kitanya sendiri. Nah, lalu di sini untuk teksturnya sendiri, bagaimana saya bisa membuat tiren ini bertekstur rerumputan, misalnya seperti warnanya hijau ini dengan cara klik di sini pada pen tiren. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan raise or lower tiren, paint holes, paint texture, set height, smooth height, stain tiren. Nah, di sini kita klik yang namanya paint texture, sehingga nanti muncul demikian. Nah, pada paint texture ini terdapat pilihan yang namanya edit tiren layers. Nah, pada edit tiren layers ini kita klik, lalu kita klik juga create layer, lalu masukkan misalkan namanya adalah grass atau rerumputan. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya Grayshill. Sehingga ketika kita klik yang namanya Grayshill ini, nanti akan ter-apply dan tiren tersebut akan bertekstur yakni berwarna hijau seperti rumput. Untuk selanjutnya, di sini ketika kita ingin melakukan atau ingin membuat gunung, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya pada kita klik lagi di sini pada pen texture. Di sini adalah raise or lower terrain. Nah, untuk raise or lower terrain raise ini berfungsi untuk membuat terrain tersebut yang semulanya tadi datar akan menjadi menjulang atau kita naikkan ketinggiannya. Sedangkan untuk lower terrain ini sendiri, ini biasanya kita gunakan untuk membuat yang namanya cekungan. Nah, ini nanti cekungan ini akan saya jelaskan untuk pembuatan seperti semacam perairan atau danau di sini, yang nanti akan saya jelaskan di kemudian. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita telah membuat di sini semacam raise or lower terrain, kita juga bisa menambahkan aspek-aspek lain seperti misalnya vegetasi dan sebagainya. Nah, untuk sebelumnya di sini ketika kita telah memilih aspeknya yakni pada terrain layer-nya, di sini saya menggunakan Grayshill. Lalu pada normal map-nya di sini kita klik lagi terrain. Di sini pen teksturnya kita klik lagi. Nah, di sini terdapat pilihan yang namanya normal map. Nah, normal map ini kita pilih dengan cara di sini klik select. Lalu di sini kita klik yang biasanya berwarna biru. Nah, kita klik saja misalkan ground. Nanti kita pilih saja yang sesuai dengan kehendak kita, ingin menggunakan ground yang mana pada normal aspeknya. Nah, selanjutnya di sini ketika kita sudah menggunakannya, lalu poin selanjutnya di sini setelah pembuatan tiren adalah mengatur posisi ketinggian tiren. Nah, mengatur posisi ketinggian tiren ini tadi telah saya jelaskan, bisa juga menggunakan set height atau juga raise or lower terrain. Nah, untuk set height sendiri di sini kita klik misalkan set height, lalu
kita klik di sini height-nya berapa, lalu flatten tile. Nah, flatten tile ini tadi, ini berfungsi ketika kita pertama kali melakukan set pada terrain ini yang semulanya bidang datar, tadi menjadi flat semuanya dengan tekstur, misalkan tekstur di sini saya menggunakan grayscale. Nah, untuk selanjutnya di sini tadi juga telah saya jelaskan menaikkan dan menurunkan terrain caranya bagaimana. Ini adalah membuat cekungannya. Lalu di sini menambahkan tekstur pada terrain. Nah, tekstur tadi juga telah saya jelaskan. Di sini bagaimana caranya. Nah, untuk tekstur sendiri ini sebenarnya ketika misalkan kita klik yang namanya di sini paint texture, lalu di sini kita bisa set brush-nya pilih yang mana. Nah, untuk size-nya sendiri ini bisa kita atur-atur sendiri, dan di sini saya menggunakan normal scale-nya adalah 18. Lalu kita pilih brush-nya di mana, lalu kita klik saja untuk mengatur-ngatur atau untuk membuat semacam gundukan tanah seperti bebukitan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat yang namanya pepohonan atau vegetation. Nah, vegetation ini biasanya digunakan untuk semacam tumbuh-tumbuhan atau pepohonan dan juga aspek-aspek lain seperti rumput-rumputan juga. Nah, caranya di sini pada terrain, lalu masuk yang pada namanya paint trees, atau kita menggambarkan pohon atau pepohonan. Nah, pada paint trees ini kita klik yang namanya edit trees. Nah, di sini kita klik add trees, lalu di sini tree prefab-nya apa? Kita klik saja, misalkan di sini saya menggunakan PF Conifer. Nah, di sini yang saya gunakan adalah PF Conifer Bare BOTD dan juga PF Conifer Medium BOTD. Sehingga nanti ketika kita klik bisa demikian. Lalu kita juga bisa mengatur brush size-nya berapa dan juga tree density-nya. Sebenarnya tree density ini berpengaruh pada kerapatan dari masing-masing pepohonan ini, dimana ketika kita mengaturnya atau mengsetnya semakin ke kanan berarti angkanya semakin bertambah, dan juga ketika kita set maka tumbuh-tumbuhannya juga yang tergenerate juga akan semakin rapat gitu, tidak renggang seperti yang saya buat ini. Ini sebenarnya opsional aja, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah, maka kita klik saja, atau kita juga bisa menggunakan fitur Mesh Place Trees, di mana ketika kita menggunakan fitur Mesh Place Trees ini, maka pepohonan tersebut akan tergenerate secara otomatis dan letaknya akan random atau secara acak. Nah, untuk itu saya tidak menggunakan fitur yang namanya Mesh Place Trees. Nah, bagaimana cara kita untuk menghapus pepohonan yang kita buat? Misalkan di sini. Nah, ini pohon yang saya buat. Untuk menghapusnya, kita bisa klik kontrol dan juga menekan pepohonan yang telah kita buat. Nah, maka pepohonan tersebut bisa hilang. Itu seterusnya apabila misalkan di sini terdapat 2 pohon. Nah, pohon-pohon tersebut misalkan tidak terhapus, berarti kita harus mengklik di mana pohon tersebut asetnya yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya di sini juga kita bisa menambahkan yang namanya details atau rerumputan. Nah, details rerumputan ini kita menggunakan fitur yang namanya paint details. Nah, dengan cara edit details, lalu add grass texture. Lalu di sini kita klik saja ingin menggunakan grass yang mana. Nah, di sini banyak pilihannya, grass flower atau grass yang mana saja sesuka hati. Lalu kita juga bisa mengklik yang namanya color-nya, kita atur-atur saja. Nah, sehingga nanti ketika kita zoom, nah, sebelumnya di sini ketika kita ingin mengzoom in, kita bisa scroll mouse ini menggunakan middle mouse. Nah, di sini juga terdapat beberapa tekstur, yakni rerumputan dan juga grass flower-nya.
Lalu untuk view kita bisa klik right mouse. Nah, sehingga demikian kita bisa rotasi juga view-nya menggunakan middle mouse. Nah, di sini sudah. Nah, pada grace texture ini tadi, lalu kita klik yang namanya tadi edit details di sini ya. Kita klik lagi terrain, lalu pada edit details klik add grace. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan brushes. Di sini kita tadi juga bisa mengatur-ngatur pada sininya. Di brush size-nya di sini saya menggunakan pada grace-nya. Brush size-nya adalah 100, opacity-nya adalah 0,2 dan target strength-nya adalah 0,0625. Nah, di mana opacity ini berfungsi sebagai transparasi pada terrain ini yang ketika diaplikasikan ini sifatnya adalah secara keseluruhan. Untuk selanjutnya di sini juga terdapat yang namanya kubus, di mana kubus ini nanti akan menjadi skala acuan yang mana akan saya gunakan pada pembuatan jalan atau road di sini. Dapat terlihat di sini roadnya atau jalannya saya menggunakan tekstur ground di sini sepertinya. Kita klik saja di sini. Nah, untuk caranya di sini kita klik lagi, lalu pen tekstur. Nah, di sini adalah layernya. Di sini saya menggunakan caranya sama, edit terrain layers, create layer, dan juga pilih misalkan ground. Nah, di sini misalkan pilih saja ground 1 yang warnanya coklat dan juga normal map-nya. Di sini kita klik lagi misalkan select dan kita pilih yang sebenarnya bebas, namun di sini saya memilih ground 13 untuk roadmap-nya, untuk normal map-nya. Nah, di sini untuk normal scale-nya saya menggunakan 1 dan untuk metalik atau tingkat kelogamannya, smoothness-nya ini tidak saya gunakan fiturnya. Lalu kita gambar saja jalannya. Lalu fungsinya untuk apa sih yang tadi kubus itu? Nah, kubus itu tadi biasanya saya gunakan atau biasanya pada game objek pembuatan terrain ini digunakan sebagai acuan untuk ketinggian biasanya dari objek manusia dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini pada praktek C1 adalah menambahkan water atau biasanya perairan. Nah, untuk caranya sendiri tadi adalah pada terrain tersebut kita klik. Nah, di sini untuk membuat cekungan ini kita klik shift lalu kita tarik saja. Pada terrain di sini ini biasanya nah, pada yang di sini rain or lower terrain, pada shift di sini ini kita klik saja seperti ini sehingga nantinya akan muncul seperti yang namanya cekungan. Nah, ketika sudah muncul dan sudah terbuat cekungan ini, kita klik yang namanya asset. Lalu kita masukkan biasanya environment dan juga water. Nah, di sini saya menggunakan water yang namanya water 4. Lalu di sini terdapat prefabs dan juga di sini water for advance. Lalu kita tambahkan saja ke sini sehingga nanti terdapat objek seperti perairan. Nah, untuk ini kecepatannya atau ombaknya ini juga bisa diatur-atur sesuka hati kita. Misalkan pada objek water advance di sini. Nah, di sini ini nanti speednya bisa kita atur-atur sendiri sesuka hati kita ingin berapa. Nah, untuk selanjutnya ketika kita telah menambahkan water di sini adalah mengatur lighting dan sky.
Nah, mengatur directional light juga ini dilakukan pada hierarki. Nah, caranya sendiri ini dengan cara klik Windows, lalu pada window di sini ini terdapat yang namanya rendering, lalu klik lighting. Nah, pada lighting ini juga terdapat yang namanya directional light. Nah, ketika directional light ini kita atur, maka di sini yang berpengaruh adalah pengaruh cahaya matahari yang berotasi. Kita bisa mengatur-ngaturnya di sini. Kita ingin berapa gitu. Di sini saya telah mengatur-ngaturnya juga. Lalu di sini saya menggunakan asetnya pada sample scene, yakni adalah materials skybox procedural. Nah, di sini kita juga bisa mengklik bounce-nya. Dan juga kita bisa mengatur-ngatur intensity multiplier-nya berapa dan juga sun source-nya berapa. Selanjutnya di sini pada color-nya di sini kita juga bisa atur-atur, misalkan semakin ke sini semakin kekuningan dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini telah kita atur lighting-nya dan juga pada praktek D2 ini adalah mengatur skybox. Nah, skybox ini dilakukan dengan cara kita pada sky ini kita klik skybox, lalu kita bisa atur-atur sendiri. Misalkan di sini sun-nya saya memilih high quality dan juga sun size-nya kita bisa atur-atur sedemikian rupa. Dan juga di sini saya menggunakan exposure-nya 0,8. Nah, untuk post processing sendiri ini adalah proses dalam mengaplikasikan filter dan efek pada kamera. Nah, caranya bisa dilihat pada modul juga di sini. Nah, kita atur misalkan ininya pada main kamera gitu. Lalu di sini rendering pad-nya juga bisa diatur-atur, bisa menggunakan divert. Nah, kalau menggunakan divert nanti pepohonannya warnanya jadi sedikit berubah ya. Namun di sini saya menggunakan renderingnya adalah use graphic settings. Dan kita bisa mengatur-ngatur juga lighting-nya pada main kamera. Nah, pada lighting-nya juga bisa kita atur-atur. Nah, namun sebelumnya di sini juga menambahkan komponen atau layer yang di sini saya menggunakan layernya, kita bisa klik add layer, lalu klik layer yang kosong dan juga menggunakan layer namanya post processing. Sehingga nanti kita bisa mengatur-ngatur filter atau menambahkan komponen-komponen lain setelah pemrosesan dari si tiren ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan baik dari program saya ataupun dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.